Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk kita bersama-sama dalam ibadah. Saudara-saudara, saya berharap seperti selalu saya katakan, biarlah saudara ikuti ibadah ini tidak hanya seorang diri, tapi ajak keluarga saudara bersama-sama. Biarlah ini menjadi sebuah mesbah bagi keluarga, ya, di mana saudara kita lakukan ini, kita memuji Dia, menyembah Dia, dan kita juga belajar kebenaran firman. Nah, jadi saudara siapkan hati dengan sungguh-sungguh, mungkin saudara atur sedemikian rupa tempatnya, dan kita mau siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada malam hari ini, mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Tuhan kembali beri kesempatan untuk kami bersama-sama dengan keluarga membangun sebuah mesbah di hadapan-Mu, mempersembahkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Bahkan kami juga akan mendengar, belajar kebenaran firman. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kiranya Tuhan Engkau beracara bagi kami. Lakukan sesuatu yang luar biasa bagi setiap kami dalam ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah, dan baru setelah itu kita belajar firman Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, mari dengan segenap hati katakan haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Kau ada bersama kami. Kau hadir dalam ibadah kami. Roh Kudus, kami tahu dan kami rasa Engkau ada bersama kami saat ini. Engkau hadir di tempat di mana kami beribadah. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan dengan sungguh, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja.
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami datang memuji-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ku puji Kau, ku sembah Kau, ku agungkan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ku puji Kau Tuhan. Oh, Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bapa, kami datang memberikan pujian, memberikan penyembahan kepada-Mu, sebab Engkau layak menerima segala pujian, Engkau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, inilah pujian kami, inilah sembah kami. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Roh Kudus, bawa kami masuk hadirat-Mu, biar kami menyembah-Mu, biar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari nyatakan kekaguman kita pada Dia. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum
akan Engkau. Kami menghormati-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang Allah melebihi segala-galanya. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami hormati Engkau. Kami hormati Engkau Yesus. Haleluya. Jamah setiap kami, Roh Kudus, jamah baharui setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. 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 Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji. Engkau layak. Engkau layak. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Ajar kami tahu menghormati-Mu Tuhan. Ajar kami tahu dan mengerti Tuhan isi hati-Mu. Agar kami dapat melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Oh, 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 oh. Haleluya, Jesus. Haleluya. Oh, Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar
dekat karenamu. Kami memikirkan, kami merenungkan bagaimana kami dapat mempersembahkan yang terbaik, yang menyukakan hati-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami, Roh Kudus, untuk kami mengerti, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ajar kami, Roh Kudus, untuk kami mengerti, memberikan penyembahan yang berkenan padamu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami buka hati kami sekarang. Kami mau dengar, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengubah, membaharui kami, membawa kami kepada satu kehidupan yang benar-benar menyenangkan Tuhan dan ada di dalam rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya pribadi dan saya juga percaya saudara yang dengan segenap hati memuji, menyembah Dia, kita bisa rasakan hadirnya Tuhan, kita bisa rasakan jamahannya Tuhan. Jujur saudara, kalau nggak ingat waktu gitu ya saudara, ini dalam konteks Eva, saya masih ingin menyembah Dia, yang masih ingin menikmati. Oke saudara, tapi tidak apa, mari kita akan siapkan, coba kita belajar kebenaran firman. Saudara, ayat yang tidak asing bagi kita ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Mari kita lihat saudara, Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca saudara ayat yang pertama dan seterusnya ya. Saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini ayat yang kita hafal di luar kepala. Jadi intinya ayat ini dibilang berbicara tentang sebuah ibadah. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan sekedar ibadah. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini ibadah yang sejati itu adalah sebuah persembahan tubuh sebagai sebuah persembahan yang hidup. Persembahan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi saudara, ibadah itu adalah sesuatu di mana kita mempersembahkan pujian kita kah, penyembahan kita kah, pemberian kita kah, pengabdian kita kah, semua sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah. Saudara-saudara, menariknya di dalam ayat ini Paulus berbicara tentang tubuh. Tubuh kita ini yang terdiri dari bermacam-macam anggota. Juga kalau kita lihat ketika Alkitab bicara tentang tubuh, ini tidak hanya memiliki makna tubuh ya jari ini, hidung ini, mata, telinga. Bukan hanya soal itu, walaupun itu juga bisa. Tetapi tentunya seluruh keberadaan kita, hidup kita ini, baik yang nampak maupun yang tidak, biarlah itu menjadi sebuah ibadah.
Sebuah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita memaknai ibadah sebagai sebuah persembahan, nah tentu saudara, kita perlu ngerti bahwa ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak boleh sembarangan. Ya, ingat baik-baik saudara. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, entahkah itu persembahan berupa barang-barang kita, uang kita, tenaga kita, saudara, pikiran kita, seluruh keberadaan kita, ketika kita persembahkan itu kepada Tuhan, harus diperhatikan, kira-kira yang kita persembahkan ini ada cacatnya tidak? Kira-kira yang saya persembahkan ini berkenan atau tidak? Ini saudara perlu jadi peringatan buat kita. Kalau begitu kan saudara, kita tidak boleh ibadah itu asal-asalan. Sebab saudara, Alkitab telah menetapkan untuk kita tahu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara memberikan yang terbaik, orang seringkali lebih terarah kepada ukuran besar kecilnya. Saya berikan persembahan yang terbaik. Wah, berarti jumlahnya besar. Wah, saya memberikan persembahan yang biasa-biasa saja, jumlahnya kecil. Bukan begitu, saudara. Saya percaya bukan itu maksudnya. Tetapi, saudara, apakah persembahan yang kita berikan ini persembahan yang layak, yang memang pantas, yang benar-benar terpilih, bukan persembahan asal-asalan. Kalau saudara yang ada bersama saya di grup ABA, kita sedang membaca, baru saja melewati kitab Imamat. Masuk ke kitab Bilangan, mulai pasal 12, 13, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan khususnya di kitab Imamat, diatur sedemikian rupa bagaimana mempersembahkan persembahan itu kepada Allah. Dari domba, dombanya harus seperti apa? Kalau itu dari burung yang mana? Kalau itu dari tepung, tepung yang seperti apa? Jadi diatur sedemikian rupa. Saya tidak bilang sama saudara ketika kita datang dalam ibadah, kita harus datang dengan kaku begitu saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi saudara ambil prinsipnya di sana. Segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah, itu harus sesuatu yang benar, yang kudus, yang berkenan itu saudara. Jadi tidak boleh asal-asalan. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang ya kita temui ada orang-orang beribadah kepada Tuhan, tapi kita lihat ibadahnya asal-asalan gitu, tidak sungguh-sungguh, tidak mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya, sikapnya kita bisa lihat. Ditambah lagi, saudara, yang dipersembahkan itu kepada Tuhan tidak diperhatikan baik-baik, asal-asalan begitu, saudara. Nah, itu sebabnya kalau kita baca ayat 2-nya, ayat itu bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara lihat, ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara-saudara, dibilang berubahlah. Ya, berarti saudara dari kalimat ini terindikasi kita lihat ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupannya itu masih serupa, masih sama dengan dunia. Aneh ya saudara ya. Dia berkata, saya beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti Tuhan. Hidupnya tidak seperti maunya Tuhan. Hidupnya lebih mengambil model dunia. Kelakuannya, kelakuan dunia. Perkataannya, perkataan dunia. Pikirannya, pikiran dunia. Nah, saudara-saudara, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini, itu tidak berkenan. Saya sungguh-sungguh mau bilang, sudah tidak berkenan. Apa ya, mungkin sama saja kalau kita coba bandingkan, sepertinya kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang cacat.
Nggak boleh, saudara. Apalagi dalam perjanjian lama kan ketat, saudara. Kalau ada umat Israel bawa persembahan dombanya kakinya tinggal 3 gitu, atau ada lukanya, cacat. Nggak boleh, itu menghina Tuhan, saudara. Jadi harus benar-benar sehat, harus benar-benar yang terbaik, tidak ada cacatnya sedikit pun juga. Nah bayangkan, Paulus bilang kita beribadah di mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita ini. Nah bagaimana kalau hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan ini hidup yang cacat, hidup yang tidak berkenan, hidup yang sama seperti dunia. Waduh, menyedihkan sekali, saudara ya. Saudara, saya sadar bahwa memang untuk menjadi sempurna memerlukan sebuah proses. Ayat ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Nah, kata berubahlah ini saya mengerti bukan sesuatu yang secara instan. Tidak, saudara. Status kita memang berubah ketika kita percaya kepada Yesus. Dari status sebagai seorang berdosa, dari status sebagai orang yang terhilang, dari status sebagai orang, saudara, yang musuh Allah. Ketika kita buka hati, percaya dan terima Yesus, status kita seketika itu berubah. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu pasti, saudara. Itu benar. Tetapi setelah itu, ini kan harus ada pembaharuan. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, terus terjadi sebuah pembaharuan. Nah ketika Paulus bilang berubahlah, kata berubah ini merupakan sebuah proses. Saya dulu pernah bahas ini, kata ini diterjemahkan dari kata metamorfosis. Saudara tahu itu ya? Metamorfosa itu perubahan dari sesuatu yang mungkin sederhana menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seperti kasus kupu-kupu begitu, saudara ya. Dari telur dia berubah jadi ulat, lalu jadi kepompong, lalu dia lahirlah jadi kupu-kupu yang indah. Dari yang tadinya kecil, tidak ada apa-apa, dari tadinya ulat menjijikan, berubah menjadi sesuatu yang indah. Itu perubahan. Nah jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, kita harus benar-benar menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus ya. Jadi perubahan itu harus nampak. Nampak oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, juga oleh orang lain. Kadang-kadang kan saudara, kita coba ya menampakkan kehidupan berubah itu hanya kepada orang lain, tapi sesungguhnya kita tahu kita belum berubah ya. Nah jadi saudara-saudara, saya kira ini sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Saya percaya begini saudara, ini mungkin saja saya salah ya, dalam arti gini. Saudara yang rajin setia ikuti ibadah Eva, saya meyakini saudara adalah orang-orang yang sungguh mau berubah ya. Jadi bukan sekedar jadi orang Kristen, yang penting saya datang kebaktian, nyanyi, kasih persembahan, lalu pulang, selesai. Tapi saya percaya, saya meyakini saudara adalah orang yang serius kepada Tuhan. Jadi take Jesus seriously ya. Ikut dia, melayani dia, mempercayakan hidup, tidak setengah-setengah, sepenuhnya begitu. Nah saudara-saudara, kita perlu melakukan sebuah perubahan-perubahan yang harus kita kontrol dan kita sadari. Saudara nggak tahu kan saya sudah berubah belum sifat saya. Saudara nggak tahu apakah saya sudah berubah perkataan-perkataan saya. Saudara nggak tahu apakah saya sudah berubah dari kelakuan-kelakuan saya yang jahat. Saudara nggak tahu, mungkin saya bisa bermain sandiwara kan di hadapan saudara. Saya bisa bermunafik, katakan gitu. Saya bisa membohongi saudara. Tapi saya tahu, saudara, saya sudah berubah atau tidak. Saya tahu saya ini sudah jadi ciptaan baru yang terus dibaharui dari hari ke hari atau tidak. Saya tahu, saudara. Nah ini saudara hal yang menurut saya harus ada pada setiap kita. Jadi jangan hidup dengan penuh sandiwara. Ya. Kita perlu belajar untuk diam di kaki Tuhan. Berkata, Tuhan biarlah terang firman-Mu menerangi hidup saya ini. Sehingga saya melihat ada bagian-bagian kotor, ada bagian-bagian yang tidak beres, yang harus saya bereskan, yang harus saya buang dan harus saya bersihkan. Kadang-kadang saudara, kita juga harus jujur, walaupun kita tahu itu kelakuan kita sudah berubah atau tidak. Tapi seringkali untuk melihat hal-hal yang kelihatannya kecil itu, saudara,
Itu susah juga gitu. Apalagi kalau kita masih berpikiran dunia. Tidak apa-apa itu sih. Itu bukan apa-apa, itu hanya ya kotoran kecil lah. Hati-hati saudara, kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang sepele seperti itu. Disinilah pentingnya firman Allah mengisi, menerangi kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi sama saja. Ini saya kan ada di ruangan gereja. Saudara, andai kata jendela-jendela itu tertutup, ada gordennya, kan agak gelap nih saudara. Mungkin saya lihat, oke saja, tidak ada kotoran apa-apa gitu. Tapi mungkin ketika saya buka gordennya itu, saya buka jendela dan terang itu masuk dalam ruangan ini, akan kelihatan, oh ternyata ada debu ya, pada berterbangan di sana. Oh, di sana ada kotoran. Jadi saudara, disinilah pentingnya firman bagi kita. Pentingnya kita meminta Tuhan, biarlah terang firman-Mu itu menerangi hati kita, menerangi hati saya, sehingga saya bisa lihat dengan jelas. Saudara-saudara, jangan suka membohongi diri sendiri dengan bermacam-macam argumen kita. Saudara, kita coba berargumen begini dan begitu, begini dan begitu. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan firman, saya percaya kita nggak bisa apa-apa loh saudara. Maksud nggak bisa apa-apa tuh, kita nggak bisa mengelak lagi saudara, bahwa itu memang kenyataannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu cerita tentang Saul ya, yang tidak taat. Tuhan sudah bilang, tunggu nanti aku datang. Kan Samuel bilang begitu. Jangan sembarangan gitu sudah. Dalam keadaan terdosa apa, dia ketakutan, dia bingung, dia lakukan menurut suka-sukanya dia korbankan itu. Padahal nggak boleh itu sudah. Waktu Samuel datang, Samuel tegur dia, kamu bodoh sekali Saul gitu. Kita lihat Saul coba berargumen. Ya, aku tunggu-tunggu kamu lama banget gitu kan. Ini sudah jam berapa? Ini sudah waktunya, mepet sekali. Sementara situasi keadaan sudah tidak terkendali. Saudara-saudara, Saul coba berasumsi, coba berpikir Tuhan itu berkenan katanya. Tapi ternyata tidak demikian saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah terang firman itu selalu mengisi hidup kita, sehingga kita bisa sadar, bisa melihat dengan jelas ada kotoran yang di dalam hidup ini. Saudara, kembali kepada ayat ini. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau supaya ada perubahan. Sekali lagi saya bilang, supaya ada perubahan yang nyata, yang kelihatan, yang dirasakan, baik oleh diri kita maupun oleh sesama kita. Kadang-kadang begini loh saudara, saya kadang-kadang prihatin melihat ada peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ketika kita kenal, katakan seseorang, kelihatannya hebat, begitu luar biasa. Tapi kok semakin lama kita kenal, kita semakin melihat ada hal-hal yang tidak luar biasa lagi gitu saudara. Mulai terbuka kan itu kelemahannya gitu saudara, kebobrokannya. Banyak kali seperti itu, sama seperti katakan suami dan istri ketika masa pacaran, kelihatannya sempurna indah. Tapi begitu saudara menikah, hidup sama-sama sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, kan semua terbuka. Saudara-saudara, tentu yang Tuhan mau dalam ayat ini bukan begitu. Tapi dari keadaan yang mungkin tidak sempurna, dari satu keadaan yang menjijikkan, dari satu keadaan yang benar-benar sama seperti dunia, kita mulai mengalami perubahan semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itu yang sebetulnya Tuhan mau. Dan perubahan yang seperti ini tidak akan pernah bisa terwujud tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Perubahan yang seperti ini tidak akan pernah terwujud, saudara, tanpa peran serta campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara pernah dengar barangkali ada orang berkata, aduh saya benar-benar sudah bertobat loh. Waduh, saya menyesali semua yang saya lakukan. Saya sadar saya bertobat. Tapi coba saudara jujur, apakah perubahan itu permanen, akan semakin baik, atau kita hanya berjalan berubah 1 minggu, 2 minggu lalu turun lagi, jatuh lagi. Kita sadar lagi, kita naik lagi, jalan lagi gitu, sudah jatuh lagi. Saudara, ini banyak terjadi kan begitu.
Nah, itu sebabnya saudara, perlunya kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika Roh Kudus mendiami kita dan kita katakan libatkan Dia, sertakan Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, itu yang akan menolong kita. Saudara-saudara, katakanlah begini, saya belajar nyetir, baru belajar umpama. Lalu saya bilang, saudara yuk kita pergi ke Jakarta. Saya tahu nih saudara orang yang pinter, jago dalam nyetir. Pengalaman luar biasa. Tapi saudara-saudara ada di mobil saya saja yang setir sendirian. Nyetirnya masih kagok-kagok. Saya capek, mungkin saya nyenggol sedikit, nyerempet sedikit. Saudara-saudara, kenapa kok begitu? Kenapa itu kok bisa, kok saya jadi nyenggol sana nyenggol sini, mobilnya jadi rusak, baret sana baret sini. Itu kan bodohnya saya. Sebetulnya saya nggak mampu, tapi saya merasa saya bisa. Andai kata saja saya bilang, Pak, tolong nih Pak, Bapak yang bawalah, Bapak lebih pintar dari saya tahu Bapak lebih hebat dari saya baru belajar. Saya yakin itu sudah perjalanan akan lebih baik. Saudara, Alkitab bilang Roh Allah itu ada di dalam kita loh. Saudara, Tuhan Yesus bilang, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi Dia kirim Roh Kudus. Pribadi Allah itu ada di dalam kita ini. Yang jadi persoalan, kita seringkali abaikan. Kita seringkali diamkan Dia. Kita seringkali dicuekin aja. Kita jalan menurut pikiran kita, kekuatan kita, dengan tekad kita saja. Saya mau ingatkan, nggak bisa saudara. Maksudnya nggak bisa tuh kita pasti gagal, jatuh lagi. Tapi saya percaya saudara, ketika kita benar-benar berserah dalam pimpinan Roh Kudus, kita minta Dia hadir, Dia memimpin setiap langkah kita, pikiran kita, itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan memampukan kita mengalami perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai menjadi serupa dengan Kristus nanti pada akhirnya. Nah, jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang beribadah, saudara ingat nih, ibadah mempersembahkan. Dan Alkitab bilang biarlah kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Itu sebabnya hidup kita ini harus berubah. Tidak boleh terus sama seperti dunia. Makin serupa dengan dunia. Wah, itu kacau, saudara. Nah, menariknya di sini dalam ayat 2 ini, Paulus katakan begini, pembaharuan itu akan membawa kita kepada satu situasi keadaan di mana kita bisa mengerti kehendak Allah. Kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna itu kita akan ngerti. Kadang-kadang begini, saudara, kita coba berasumsi saja, oh ini baik, nggak apa-apa kok ini. Oh belum tentu, saudara. Yang baik itu, saudara, menurut kita belum tentu itu baik menurut Allah. Saudara-saudara, yang baik menurut kita belum tentu itu sesuatu yang berkenan kepada Allah. Kadangkala, saudara, kalau kita mau jujur, kita ini kan coba membohongi, memanipulasi Allah, gitu, saudara, membohongi Tuhan dengan bermacam-macam alasan kita. Tapi coba izinkanlah Tuhan menerangi hati kita, gitu, saudara. Saya percaya deh, saudara, kita bisa kok. Saya meyakini setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Tetapi masalahnya kita mau enggak? Berupaya. Mau enggak kita taat, kita melakukan firman itu? Itu persoalannya. Kita harus benar-benar bisa melihat ini loh kehendak Allah. Ini loh yang berkenan kepada Allah. Ini yang Tuhan mau karena ini adalah sesuatu yang sempurna. Jadi bukan menurut pikiran kita, bukan kata orang. Oh, orang bilang juga nggak apa-apa. Itu dia juga yang melayani, yang rajin ke gereja, yang begini dan begitu. Lakukan itu nggak apa-apa kok. Saudara, bukan itu masalahnya. Masalahnya bagaimana yang kita lakukan ini kita ngerti itu baik. Itu berkenan, itu sempurna di mata Allah. Saudara, kalau saudara suka dengan saya, yang saya lakukan sekalipun itu salah, saudara akan anggap itu baik. Kan itu manusia begitu, saudara ya. Kalau saya memang respect dengan saudara, suka dengan saudara,
Yang saudara lakukan sekalipun itu mungkin saya tahu nggak benar, saya akan tersenyum, saya akan berkata nggak apa-apa gitu. Tapi saudara-saudara, Allah tidak seperti itu. Nah, itu sebabnya yang perlu kita perhatikan, biarlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ini baik, ini berkenan, ini sempurna. Ukurannya itu adalah Allah. Ukurannya itu adalah firman Allah. Nah, saudara-saudara, dalam peristiwa perjalanan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, kita juga melihat, saudara ya, ada perintah dari Tuhan ya, supaya dibinasakan semua, dibakar semua, tidak boleh ada jarahan yang diambil. Tapi kita lihat ada saja, saudara, yang melakukan seperti itu. Si Akan gitu, saudara, wah dia lihat ini bagus sekali. Masa sih Tuhan kok pelit banget, nggak boleh kayak ini diambil? Apakah memang dosa kalau saya ambil ini? Persoalannya bukan masalah barang itu barang dosa atau tidak, tapi ada perintah Tuhan, begitu saudara. Ada perintah Tuhan yang berkata itu tidak boleh. Ini kan masalahnya. Dalam kasus Saul tadi, saudara-saudara sudah dikasih tahu jangan dijarah gitu. Tapi mereka menang perang, wah diambil, saudara. Tadinya disuruh dibinasakan, nggak dibinasakan. Lalu waktu ditegur bilang apa? Ini untuk Tuhan loh. Ini kami pilih nih, sengaja diambil nih domba-domba yang bagus, yang baik, yang tidak ada cacatnya. Maksudnya mau dipersembahkan jadi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, perkenanan yang kita mau kejar adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan yang kita mau harapkan terjadi bukan perkenanan manusia. Ukurannya adalah Tuhan. Coba tanamkan ini. Saya berharap saudara mulai malam hari ini, jadilah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah, mengerti saudara apa yang menjadi kerinduan Allah. Dan ini memang diperlukan satu keseriusan, satu disiplin rohani yang sungguh dalam hidup kita. Kenapa saya sampaikan ini? Seperti saya bilang tadi, saya percaya saudara ikuti acara Eva ini adalah orang-orang yang serius dalam mengikut Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh. Jadi mari belajar, tumbuhkan satu kepekaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak mengukur segala sesuatu menurut perasaan kita, menurut pikiran kita, menurut pengertian kita, tapi kita ukur semua itu berdasarkan kebenaran firman. Belajar untuk seperti itu. Dan saya meyakini kita bisa loh saudara dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu yang memang Tuhan mau bagi kita. Nah jadi mari malam hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang beribadah, dibarengi dengan sebuah persembahan hidup yang dari hari ke hari diperbaharui karena ketaatan kita kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Di tengah-tengah waktu kami bersama dengan keluarga, kami bersyukur kami dapat berkumpul dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu begitu keras dan tajam kepada kami. Tapi kami percaya itulah yang memang Tuhan mau. Tuhan telah menjadikan kami menjadi umat-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan Tuhan mau kami terus dibaharui dari hari ke hari. Itu sebabnya kami terima firman ini dengan penuh sukacita. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah Eva malam ini, atau mereka mengikutinya besok, atau kemudian hari. Biarlah setiap orang yang mengikuti ini, mereka diberkati Tuhan, dibaharui, diubahkan kehidupannya. Sehingga lewat hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, pribadi mereka diberkati, keluarga mereka dalam nama Yesus diberkati. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus diberkati. Di tengah-tengah situasi goncangan dunia ini, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu
Pelihara mereka, jaga mereka, lindungi mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kesempatan ini juga kami terus mendukung, berdoa bagi bangsa kami. Tolong Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami minta campur tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Jaga bangsa ini dari kekacauan. Jaga bangsa ini dari keadaan krisis ekonomi. Jaga bangsa ini dari hal-hal yang ingin merongrong memecah belah. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melindunginya. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Sekali kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami akhiri ibadah Eva pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, ingat hari Jumat ada lembah pujian. Saya harapkan saudara bisa hadir di hari Jumat. Para pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa mari hadir di hari Jumat. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, hari Sabtu ada ibadah youth. Hari Minggu ada 3 kali ibadah. Pagi jam 8 ibadah umum, jam 10 ada ibadah anak-anak, jam 5 sore ada ibadah umum kembali. Gunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kita semakin mengerti akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.